Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang saya buat untuk memenuhi tugas luaran PLP 2 Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Adapun modul ajar yang saya buat terpisah dengan bahan ajarnya. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan modul ajar tentang KPK dan FPB untuk siswa sekolah dasar kelas 5. Nah, adapun kompetensi awal yaitu peserta didik harus mampu perkalian dan pembagian. Nah, dengan materi pembelajaran yaitu menganalisis KPK dan FPB, dan yang kedua itu memecahkan permasalahan KPK dan FPB. Berikut adalah profil pelajar Pancasilanya karena di sini kurikulum merdeka ya. Kemudian di sini adalah media dan alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Dengan moda pembelajaran yaitu problem based learning dan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan tanya jawab. Nah, ini komponen intinya yaitu ada elemen capaian pembelajaran, di mana pada fase B ini pada fase akhir fase B, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Mereka dapat melakukan operasi perkalian pembagian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan faktor. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dengan benar. Kemudian 2, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan faktor persekutuan terbesar FPB dengan tepat. Yang ketiga, melalui latihan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah KPK dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, melalui latihan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian ada pemahaman bermakna di mana peserta didik dapat memahami KPK dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami FPB dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan pemantik di mana apakah kalian pernah membuat jadwal dari kegiatan rutin kalian? Bagaimana kalian membuat jadwal tersebut? Apakah dalam pembuatan jadwal rutin kalian menerapkan prinsip matematika? Kemudian ada persiapan pembelajaran, baik dari mental, fisik, peserta didik, kesiapan media, alat, dan bahan pembelajaran, dan mengingatkan kembali materi yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari dengan bertanya. Kemudian yang keempat, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Nah, jadi modul ajar ini sebenarnya itu untuk 4 jam pelajaran. Namun di sini saya membuat untuk 2 kali 30 menit untuk 2 jam pembelajaran saja ya. Tapi materi ini untuk 4 jam pembelajaran. Jadi nanti kita bisa memilih saat menjelaskan mau KPK terlebih dahulu atau FPB-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada kegiatan pembelajarannya pada pertemuan 1 yaitu 2 kali 30 menit. Nah, pada pertemuan 1 ini yaitu materi
bisa FPB atau KPK, dan di sini pendahuluan. Untuk pendahuluan itu kita butuh waktu 15 menit dengan ada orientasi di mana guru itu pertama-tama menyapa peserta didik dengan salam pembuka dan menanyakan kabar seperti, "Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak?" Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk berdoa. Itu sudah pasti ya. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Dan yang keempat, guru menanyakan kesiapan peserta didik dalam belajar. Kemudian pada pendahuluan ini ada apresiasi guru kepada siswa, yaitu dengan menanyakan materi kelipatan dari 3 dan 4 misalnya ya pada materi ini, lalu mempraktikannya menggunakan kalender. Nah, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran selanjutnya itu apa gitu loh. Nah, kemudian motivasi, guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa dengan mudah menerima materi pembelajaran, atau istilahnya itu ice breaking ya. Nah, kemudian di sini langsung ke kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu selama 30 menit. Harusnya ini itu Nah, selanjutnya ini langsung ke kegiatan inti, yaitu selama 30 menit. Dimana di sini ada orientasi peserta didik kepada masalah, di mana guru menggali pemahaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaan pemantik yang ditanyakan adalah, apakah kalian pernah membuat jadwal dari kegiatan rutin kalian? Bagaimana cara kalian membuat jadwal tersebut? Nah, jadi dari pertanyaan pemantik ini nanti itu akan diarahkan ke permasalahan yang ada pada materi. Jadi peserta didik sudah dikode di awal terlebih dahulu, dipancing terlebih dahulu. Nah, kemudian guru menyampaikan soal cerita yang harus diselesaikan menggunakan KPK di layar proyektor. Nah, di sini jadi yang dijelaskan pertama kali itu pada pertemuan pertama itu KPK ya. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Ya, ada guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian guru menyiapkan LKPD, dan guru memastikan setiap anggota memahami tugas yang ada di LKPD. Kemudian peserta didiknya itu duduk sesuai dengan kelompoknya, perwakilan kelompok mengambil LKPD, peserta didik memiliki kesempatan untuk bertanya mengenai tugas yang belum dipahami dalam LKPD tersebut. Kemudian peserta didik dengan kelompoknya mengidentifikasi masalah yang ada dalam LKPD. Selanjutnya yaitu bimbing penyelidikan. Nah, jadi guru ikut serta dalam membantu siswa mengerjakan soal-soal pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, mungkin bisa disimak sendiri ya. Kemudian ini menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti di akhir itu siswa itu diminta untuk mempresentasikan hasil tugas yang mereka kerjakan, lalu mereka akan bertukar pendapat dengan kelompok lain dan saling mungkin memberikan pertanyaan. Itu wajib ya, nanti siswanya wajib memberikan pertanyaan. Jika siswa tidak ada yang bertanya, maka guru akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Kemudian ada penutup, yaitu
dengan waktu 15 menit. Nah, nanti pada penutup ini ada kesimpulan ya dari gurunya untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran tadi, dan di mana di sini ada evaluasi terhadap peserta didik, dan di sini pada penutup ini juga ada guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan disampaikan. Kemudian inti-inti lainnya bisa dibaca sendiri ya. Oke, saya skip. Nah, sini ada asesmennya, yaitu sebelum pembelajaran dimulai, selama proses pembelajaran, akhir proses pembelajaran, dan ada juga asesmen profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada pengayaan dan remedial. Ya, pengayaan itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi pembelajaran. Di sini yang pertama itu ada penugasan. Untuk latihan, siswa mengerjakan soal yang salah di luar jam pelajaran dengan belajar kelompok. Kemudian yang kedua, unjuk kerja, diskusi. Dan yang ketiga itu ada sumatif, yaitu remedi 1. Apabila remedi 1 belum terpenuhi, ada remedi 2 dan ada remedi 3. Nah, kemudian di sini refleksi guru dan peserta didik. Lembar refleksi guru ini ya, itu ada yang pertama, presentasi keterlaksanaan rancangan kegiatan pembelajaran. Itu ada presentasinya, sekian persen berapanya nanti, kemudian keterangannya, dan yang kedua itu ada kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada perbaikan untuk mengatasi kendala pada kegiatan pembelajaran. Yang keempat, peserta didik yang mengalami kesulitan, misalnya itu namanya siapa, uraian kesulitannya seperti apa. Kemudian ada catatan positif peserta didik. Nah, ini ada lembar refleksi peserta didik juga, itu pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang paling membuatmu terkesan. Jadi di sini nanti siswa akan mengulas kembali terhadap materi yang telah mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka, pengetahuan mereka, pemahaman mereka. Nah, kemudian di sini ada alat evaluasi ya, yaitu untuk refleksi peserta didik seperti tadi format penilaian sumatif. Sini ada penilaian dari pendidik, yaitu berarti ini untuk penilaian gurunya. Mungkin bisa dilihat, nanti videonya bisa di skip ya. Lihat. Kemudian ini ada rubrik penilaian presentasi dan diskusi. Ada kerjasama, komunikasi, antusias, dan tanya jawab. Jadi tiap aspek itu punya poin-poin di setiap indikatornya. Seperti itu. Nah, ini untuk penilaiannya ya, dari skor nilai yang diperoleh itu nanti dibagi 12 dikali dengan 100. Nah, di sini ada catatan pendidik terhadap siswanya, untuk siswanya ya. Nah, ini ada penilaian sikap. Nih, skor nilai yang diperoleh. Nah, kemudian ini ada bahan ajar KPK dan FBB. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ya secara singkat. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu melingkari kelipatan bilangan yang sama atau bersekutu. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu persekutuan dari 4 dan 6 dengan cara penyelesaian. Kelipatan 4
yaitu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, dan 24. Kelipatan itu berarti misalnya ini ada 4, maka 4 kelipatannya 4 berarti ditambah lagi dengan 4. Nah, ditambah lagi dengan 4, ditambah lagi dengan 4, ditambah lagi dengan 4, dan seterusnya. Seperti misalnya itu contohnya ya, kita melipat kertas. Kita punya 1 lembar kertas, maka jika kita lipat kertas tersebut dari 1 lembar, maka akan menjadi 2 lembar. Nah, kelipatan 2 jika kita lipat lagi kertas tersebut, maka akan menjadi 4. Maka kelipatan 2 adalah 4. Kelipatan 4, kertas yang dilipat ada 4 lipatan tadi, setelah dilipat lagi ada 8. Maka seperti itulah kelipatan. Nah, kemudian di sini ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama persekutu dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, di sini ada tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. 1, 2, 3, 6. Itu faktor 18, dan faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 6. Jadi untuk mencari faktornya yaitu kita lihat yang sama ya antara faktor 18 dan 24. Faktor-faktornya itu yang sama berapa saja, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, begitu juga dengan KPK. Bisa dilihat sendiri contohnya ya. Nah, ini ada KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini dengan pohon faktor ya menghitungnya. Di sini ada KPK dari 30, 4, 2. Lihat kelipatannya yaitu di sini font faktor ini bisa kita hitung dengan cara 30 angka bilangan prima. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan prima ya. Nah, bilangan prima itu ada berapa saja. Nah, dimulai untuk faktor ini kita mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu berapa? 2. Nah, 30 bisa tidak dibagi 2? Bisa, maka 30 dibagi 2 yaitu 15. Nah, 15 itu bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa, maka maka bilangan prima setelah 2 berapa? 3. 15 bisa tidak dibagi 3? Bisa, maka 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, kemudian begitu juga dengan faktor 42. Nah, dari situ didapatlah kelipatannya, yaitu 2 kali pada 30 yaitu ada 2, 3, dan 5. Kemudian untuk 42 kelipatannya yaitu 2, 3, dan 7. Maka di sini dapat disimpulkan FPB dari 30 dan 42 yaitu 2 dan 3, karena kita lihat bilangan angka yang sama, yaitu cuman angka 2 dan 3 untuk FPB. Nah, kalau untuk KPK-nya kita semuanya. Jadi semuanya 2, 3, 5, dan 7, tapi dia cuman 1 kali. Paham? Misalnya kita lihat pada pohon pertama ada 2, berarti 2, ada 3, 5, kita tulis 2 kali 3 kali 5. Nah, pada pohon yang kedua ada 2, ada 3. Nah, 2 dan 3 pada pohon kedua ini tidak perlu dituliskan lagi karena sudah ada pada pohon sebelumnya, pada pohon 30. Maka KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5 kali 7.
Nah, kemudian di sini ada pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK. Nah, ini permasalahan pada kehidupan sehari-hari ya. Contohnya di sini, ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Nah, di sini setiap 45 hari, maka kita tulis 45 hari, kita akan membuat pohon faktor dari bilangan tersebut. Kemudian 40, kemudian 60 hari ya. Kita tulis 60 hari. Nah, kita dari soal tersebut pohon faktor dari 45. 45 kali berapa? 45 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil berapa? Kalau dibagi 2 tidak bisa. Oh, dibagi 3. Kita tulis di sini dibagi 3. 45 dibagi 3 yaitu 15. 15 bisa dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Begitu juga dengan 60. Maka diperoleh KPK-nya yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 180. Jadi kesimpulannya adalah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi setelah 180 hari, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Nah, begitu juga dengan pemecahan masalah dengan FPB bisa dipelajari. Nah, di sini ada ibu membeli kue coklat dan kue keju. Ibu akan membagikan kedua jenis kue tersebut kepada beberapa anak sama banyak. Berapa jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue dari ibu? Penyelesaiannya, di sini ada 24 kue, kita akan menghitung pohon faktornya. Bisa dibagi 2, 24 dibagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3. Kemudian ada 36 keju, 36 bisa dibagi dengan 2, 18 dibagi 2, 9 dibagi 3. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi dengan 3, yaitu 3. Nah, maka di sini FPB-nya yaitu 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Ya. Jadi, ibu dapat membagikan kedua jenis kue dengan masing-masing anak mendapat jumlah yang sama tiap jenisnya paling banyak sebanyak 12. Oke. Nah, di sini ada lembar LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik, yaitu berupa soal cerita. Ya, mungkin ini mohon maaf ini sedikit cepat, mungkin bisa nanti di skip untuk melihatnya karena untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini ada assessment-nya. Oke. Di sini ada soal-soalnya. Mungkin itu saja materi untuk perangkat pembelajaran yang telah saya buat di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.